Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik sekalian, bertemu kembali bersama saya, Nur Awalunisa, dalam mata kuliah Ekonomi Islam, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih pengertian dari sistem itu sendiri. Nah, apa itu sistem? Sistem berasal dari bahasa Latin yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, ataupun energi. Biasanya, istilah ini dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Lainnya, sistem juga diartikan sebagai jaringan kerja atau prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem ini merupakan suatu komponen yang selalu bersama-sama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu, pengertian dari sistem ekonomi itu apa sih? Sistem ekonomi merupakan sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, layanan, dan barang yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi yang digunakan di suatu negara memiliki peran dan fungsi yang sangat besar untuk menjalankan perekonomian suatu negara. Salah satu fungsi dari sistem ekonomi adalah untuk mendorong perusahaan atau penyedia untuk berproduksi, lalu mengkoordinasi semua kegiatan individu dalam perekonomian, mengatur dalam pembagian hasil produksi kepada semua anggota masyarakat agar berjalan sesuai rencana. Yang terakhir, menciptakan mekanisme tertentu supaya distribusi barang dan jasa berjalan dengan baik. Di dalam kegiatan konsumsi, produksi, ataupun distribusi, biasanya para pelaku dihadapkan dengan keterbatasan sumber daya, di mana ketika kita sebagai konsumen misalnya menginginkan suatu barang atau membutuhkan suatu barang, namun tidak ada di pasaran, itu bisa jadi karena adanya produsen yang tidak memproduksi barang tersebut. Produsen tidak bisa memproduksi barang tersebut karena minimnya bahan baku yang dia dapat untuk membuat suatu barang. Lalu distribusi misalnya, terjadi misalnya dia ingin mendistribusikan ke area yang sulit untuk dijangkau. Nah, ini juga akan menambah masalah dari permasalahan ekonomi itu sendiri. Jadi, masalah ekonomi ini timbul karena adanya atau ketika keinginan atau kebutuhan itu bertemu dengan sumber daya yang terbatas, sehingga menghasilkan jenis dan jumlah barang yang diproduksi itu bisa lebih sedikit karena adanya keterbatasan sumber daya bahan baku, atau mungkin sumber keuangan yang berkurang. Itu juga akan mempengaruhi jenis dan jumlah barang yang diproduksi. Lalu, perkembangan teknologi itu juga akan mempengaruhi cara produsen untuk menghasilkan barang dan jasa, sehingga barang dan jasa itu akan lebih sulit dijangkau oleh si konsumen. Lalu cara pendistribusian barang dan jasa ini juga akan menimbulkan masalah ketika, seperti tadi saya bilang,
suatu area atau daerah itu sulit dijangkau oleh perusahaan untuk mendistribusikan barangnya. Nah, inilah permasalahan-permasalahan ekonomi ini diharapkan bisa diminimalisir dengan adanya sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi klasik terdapat empat jenis sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi tradisional, kapitalisme, sosialis, dan campuran. Lalu semakin berkembangnya zaman, ada yang berbentuk demokrasi ekonomi, ada ekonomi Pancasila seperti Indonesia, dan muncullah sistem ekonomi Islam. Sebelum lebih lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya akan memberikan tugas bagi Anda, yaitu coba jelaskan perbedaan dari keinginan dan kebutuhan, sebut pula contohnya, dan apa sih yang sedang dihadapi oleh masyarakat saat ini dengan perkembangan teknologi, dengan semakin majunya cara pendistribusian, apa yang masih kurang di dalam kegiatan ekonomi saat ini. Dikerjakan dengan cara tulis tangan ya. Sistem ekonomi klasik yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi ini tumbuh ketika manusia mengenal dan memenuhi kebutuhannya. Ketika manusia mulai dihadapkan pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang yang dia butuhkan. Nah, pada masa ini pula diperkenalkan sistem barter, tukar-menukar. Nah, pada sistem ekonomi tradisional ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu sistem barter digunakan sebagai alat dalam melakukan transaksi. Lalu ada juga pembagian kerja yang belum dilakukan secara baik dan hanya dilakukan antar keluarga atau mungkin antar kenalan saja, jadi dalam kalangan terbatas. Nah, produksi yang dilakukan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan saat itu. Misalnya ada yang membutuhkan pisang goreng, dia mempunyai pisang, dia buatlah pisang goreng. Lalu nanti dia misalnya membutuhkan beras. Nah, pisang goreng itu ditukarkan dengan beras. Nah, aktivitas masyarakat bertumpu pada sektor agraris dan pertanian. Nah, itu tadi. Karena dia masih terpaku atau masih hanya mempunyai kemampuan dalam bidang bersama dengan sumber daya alam. Nah, hubungan masyarakat masih bersifat kekeluargaan dan keadaan masyarakat itu tidak berkembang atau statis. Karena mungkin pada masa itu juga belum ada perkembangan teknologi. Jadi masih dalam keadaan miskin. Nah, berikut adalah sistem kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi tradisional yang mungkin juga sudah sebagian besar Anda ketahui. Bahwa dalam kegiatan menggunakan sistem barter ini, manusia memiliki kesulitan dalam mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu yang sama. Bisa saja saya saat ini membutuhkan beras, tetapi Anda membutuhkan jagung, namun saya tidak mempunyai jagung, maka kegiatan transaksi tidak bisa dilakukan. Nah, inilah kesulitan yang dihadapi oleh manusia pada saat itu. Kapitalis merupakan sistem ekonomi yang dikendalikan oleh kaum bermodal atau yang memiliki uang, yang biasanya berasal dari pihak swasta atau individu. Ciri-ciri dalam sistem ekonomi ini yaitu hak milik atas faktor-faktor produksi adalah milik perorangan atau individu. Harga barang ditentukan oleh kekuatan pasar melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Terjadi persaingan bebas antara pelaku ekonomi maupun penduduk. Jadi pada sistem ekonomi kapitalis ini menjadikan yang kaya semakin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Nah, modal memiliki peranan sangat penting dalam melakukan
aktivitas ekonomi dan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan. Karena dikuasai oleh pihak swasta atau individu, maka lembaga perbankan dimonopoli dan diperbolehkan menerapkan sistem bunga yang setinggi-tingginya dalam operasional kredit maupun simpanan. Jadi pada sistem ekonomi kapitalis ini mencari cara untuk menguntungkan pihak yang bermodal saja. Itu tadi seperti saya bilang, sehingga orang yang bermodal semakin memiliki atau semakin menambah kekayaan, sedangkan orang yang miskin akan semakin miskin karena tidak bisa melakukan kegiatan produksi secara bebas. Nah, ini merupakan ada kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis. Timbulnya persaingan yang tidak sehat antar pelaku ekonomi yang berdampak pada ketidakmerataan distribusi pendapatan maupun kekayaan. Namun di satu sisi juga menjadikan setiap individu terdorong untuk melakukan aktivitas ekonomi karena ingin mencapai keuntungan yang maksimum. Jadi pada sistem ekonomi kapitalis ini juga menjadikan manusia itu atau individu itu menjadi lebih kreatif, mengeluarkan sesuatu yang dia punya untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mencapai keuntungan yang maksimum. Walaupun di satu sisi juga mengakibatkan ketidakmerataan distribusi pendapatan itu sendiri. Lalu ada sistem ekonomi sosialis. Karena pada sistem ekonomi kapitalis tadi mengakibatkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, muncullah sistem ekonomi sosialis yang tujuannya untuk menemukan kebijakan yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas pusat dan kepadanya memperoleh produksi kekayaan yang lebih baik dan lebih daripada masa lalu sebagaimana mestinya. Jadi pada sistem ekonomi ini bertujuan untuk memeratakan kekayaan yang ada di negara atau di daerah tersebut dengan melakukan otoritas atau yang membuat kebijakan itu berada di otoritas pusat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi sosialis adalah perencanaan yang disusun oleh pemerintah, lalu alat-alat produksi dikuasai oleh negara, kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat, intensif dan hak milik pribadi dibatasi. Jadi pada sistem ekonomi sosialis ini lebih mementingkan bagaimana cara mengelola sumber daya alam yang ada secara hati-hati agar tidak semena-mena digunakan oleh satu pihak saja. Makanya di sini dikuasai oleh pemerintah dan negara. Contoh yang dilakukan oleh negara Indonesia yang bisa menggambarkan sistem ekonomi sosialis ini adalah melakukan atau membuat kebijakan atau membuat undang-undang tentang cara mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan adanya undang-undang itu sendiri sehingga bisa membatasi sebagian orang yang nakal dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Lalu ini merupakan kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Walaupun dipegang pemerintah, ternyata memiliki kekurangan berupa hak milik perorangan dibatasi dan rakyat tidak memiliki pilihan. Potensi dan kreativitas tidak bisa berkembang dan tidak terdapat kebebasan individu. Semua sistem ekonomi memiliki plus dan minusnya masing-masing dalam penerapannya itu sendiri. Nah, lalu bagaimana cara suatu negara menentukan sistem ekonomi yang digunakan? Nah, dalam penentuan sistem ekonomi yang cocok untuk suatu negara harus melihat atau disesuaikan dengan ideologi yang dianut oleh negara tersebut. Mungkin ada yang lebih cocok menggunakan sistem kapitalis atau sistem sosialis atau malah menjadi sistem campuran
Nah, itu dilihat dari ideologi yang berlaku di suatu negara itu sendiri. Nah, kita masuk ke ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam. Pada sistem ekonomi Islam lebih mengatur cara kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi kekayaan agar merata, tidak hanya di satu pihak, hanya menguntungkan satu pihak. Pada sistem ekonomi Islam ini diharapkan semua masyarakat itu minimal memiliki kekayaan yang sama. Sebagaimana diketahui bahwa hukum dasar dalam ekonomi Islam yaitu Al-Quran dan Hadis, sehingga terkait dengan ideologi Islam dan diatur secara syariah, sehingga mengikat individu, masyarakat, dan negara. Ya, ekonomi Islam memiliki paradigma syariah ketika di ekonomi kapitalis seluruh aktivitas ekonomi bernilai materi, dan di ekonomi sosialis mengikuti dialektika masyarakat. Maka pada sistem ekonomi Islam itu seluruh aktivitas ekonomi berdasarkan syariah Islam yang nantinya akan menuju kepada maslahah. Apa itu maslahah? Maslahah adalah mencapai manfaat yang didapatkan oleh masyarakat. Nah, sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dan dipraktekkan sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok, masyarakat, maupun pemerintah dalam rangka mengorganisir faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam peraturan perundang-undangan Islam atas sunatullah. Landasan sistem ekonomi Islam yaitu nilai dasar sistem ekonomi Islam, instrumental, filosofis, dan normatif. Jadi tugas Anda adalah mencari apa sih pengertian dari landasan tegaknya sistem ekonomi Islam ini. Ada 4 ya. Nilai dasar, nilai instrumental, filosofis, dan normatif. Jadi udah ada 2 soal yang di atas tadi, dan yang nomor 2 adalah apa pengertian dari nilai dasar sistem ekonomi. Nilai dasar, nilai instrumental, filosofis, dan normatif. Prinsip sistem ekonomi Islam menekankan kepada kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, dan kesejahteraan individu dan masyarakat. Dan juga dibelanjakan secara halal. Lalu ada kepemilikan umum, yaitu semua sumber daya alam yang ada di bumi yang nantinya dikelola secara wajar, baik itu secara industri ataupun secara individu, namun tidak boleh mengeksploitasi atau mengganggu kehidupan masyarakat lainnya. Jadi yang di sini adalah berupa gas, mineral, dan lain-lain itu merupakan kepemilikan umum. Lalu ada kepemilikan negara yang segala pendapatan negara yang didapat dalam bidang pertanian, perdagangan, dan industri, baik dari dalam maupun luar negeri. Lalu ada distribusi, yang dimana pada distribusi ini bertujuan untuk menjamin kebutuhan individu dalam suatu negara itu tercukupi. Tidak ada yang melakukan penumpukan atas barang, ataupun yang bisa menjadikan kelangkaan barang itu sendiri. Sehingga ada beberapa pihak yang tidak merasakan atau tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Lalu disposisi itu diartikan sebagai pengembangan hak milik. Misalnya Anda mempunyai usaha dalam bidang fashion misalnya seperti itu, Anda ingin mengembangkannya, bisa saja dilakukan namun melihat syariat-syariat Islam, tidak mengeksploitasi atau mengganggu kehidupan masyarakat yang luas. Contohnya seperti apa?
Contohnya Anda mempunyai perusahaan yang bergerak di bidang makanan misalnya. Dalam pengelolaannya pastinya ada limbah yang dikeluarkan dari perusahaan itu. Nah, si limbah inilah yang tidak boleh mengganggu lingkungan di sekitarnya. Misalnya Anda membangun suatu pabrik tapi di tengah-tengah perkara apa di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Nah, nantinya kan limbah ini akan mengganggu masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Lalu ketika mendapatkan keuntungan dari suatu usaha, maka dalam Islam diwajibkan untuk menginfakkan atau mengeluarkan zakat atas usaha yang telah dia lakukan atau terhadap keuntungan yang dia lakukan. Karena sebagaimana kita ketahui di dalam rezeki itu sendiri, rezeki yang kita dapat, terdapat pula rezeki orang lain, sehingga kita bisa mengeluarkan sedikit dari pendapatan kita itu sendiri. Ya, jadi ini adalah perbedaan sistem ekonomi. Tugas yang ketiga adalah menjelaskan mekanisme informasi dan koordinasi dari ketiga sistem ekonomi ini sendiri. Jadi, tugas Anda ada 3 nomor, dikumpulkan 1 hari setelah jadwal perkuliahan, paling telat jam 16 WITA. Dikerjakan menggunakan tulis tangan, difoto dan dijadikan PDF, lalu dikirimkan melalui email saya secara kolektif melalui ketua tingkat. Ya, terima kasih untuk mendengarkan video ini. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, bisa langsung disampaikan di grup WhatsApp. Jangan lupa untuk menyertakan nama dan NIM Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.